Bab 1201. Bab 1201, lupakan masa lalu, jalani hidup di masa kini. Di sebuah lembah nan elok, sesosok wanita bak peri yang mengenakan gaun perak, wajahnya yang tiada taraf setengah tertutup kerudung, memandang sekeliling lembah dengan mata keperakannya yang mempesona, seakan-akan tengah memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan lengan bajunya, dan saat berikutnya, 4 sosok muncul di depannya. Namun saat mereka muncul di atmosfer surga kenaikan fana, ekspresi bingung mereka langsung menegang karena mereka merasa tercekik dan sulit bernapas. Ki di sini sangat kuat bagi mereka. Wanita bercadar itu mendesah, seperti yang sudah diduganya, lalu melepaskan aura tak kasat mata, menyelimuti keempat orang itu. Mereka hampir mati lemas, dan baru kemudian mereka bisa bernapas lagi. Namun, mereka semua tidak peduli dengan keanehan ini karena mereka langsung menatap wanita bergaun perak itu dengan bingung, tidak percaya, dan gembira. Mereka adalah 2 orang pria, 1 setengah baya dan 1 tua, sementara 2 lainnya adalah wanita cantik. Alina, salah satu wanita, dengan wajah dewasa dan menawan serta sosok yang mempesona, kulitnya seputih salju, dan rambut putihnya diikat tinggi, diucapkan dengan sedikit ketidakpercayaan dan kegembiraan keibuan. Ia tidak menunggu jawaban Alina, karena ia adalah seorang ibu, dan ia tahu wanita di depannya tidak lain adalah putrinya, yang sangat ia rindukan. Ia segera berlari menghampirinya dan memeluknya erat-erat dengan mata berkaca-kaca. Alina tidak menghindari pelukan hangatnya, karena dia juga emosional. Tidak peduli apa pendapatnya tentang orang tuanya, dia tetap mencintai dan peduli kepada mereka, terutama ibunya. Ibu, panggil Alina lembut sambil memeluk ibunya. Hatinya dipenuhi kehangatan, namun ada keraguan yang tak diketahui. Pria parubaya berjubah abu-abu, berwajah tampan, dan berambut perak panjang yang terurai di bahunya yang lebar, tak kuasa menahan perasaan campur aduk saat melihat putrinya yang telah berubah total memeluk ibunya. Ia tidak seperti istrinya, dan ia tahu apa yang telah dilakukannya di masa lalu, dan ia tak sanggup menghadapi putrinya. Lagi pula, ia tahu bahwa jika ia dan klannya masih hidup hari ini, itu semua karena lelaki milik putrinya, atau mereka akan musnah bersama Golden Skyward hari itu. Dia juga orang yang sama yang dulu dia dan istrinya pandang hina dan cemooh, namun setelah mereka menyadari kemampuannya dan mengalami sendiri cara yang tak diketahuinya, mereka merasa malu, dan hal yang sama juga dialami oleh lelaki tua bernama Herman. Faktanya, seluruh klan Silver Eyes Hunter berutang budi pada orang itu, dan mereka semua tahu bahwa mereka hidup tanpa peduli karena dia. Sekarang, melihat Alina, mereka bahkan tidak bisa melihat kultivasinya lagi, dan di atas semua itu, lingkungan yang tidak dikenal ini, mereka tahu itu mungkin juga karena orang itu. Lilian, yang pernah tinggal di ruang pencuri dan mengetahui keputusan Alina tentang perubahan garis keturunan, adalah satu-satunya yang relatif tenang. Telah memindahkannya ke cincin ruang hidup karena dia sendirian di ruang pencuri dan selalu mengkhawatirkan Alina. Lilian juga mengungkapkan beberapa hal kepada Silver Eyes Clan tentang tetapi tidak pernah mengungkapkan rahasianya atau keputusan Alina untuk mengubah garis keturunannya. Dia takut hal itu tidak hanya akan menyinggung tetapi juga membuat orang tua Alina, Brian dan Gloria, khawatir. Namun kini Alina muncul lagi, itu artinya dia berhasil mendapatkan garis keturunan yang kuat, meringankan beban berat di hati Lilian. Dia juga senang karena Alina tidak menghindari orang-orang terdekatnya. Pada saat ini, Gloria akhirnya melepaskan Alina dan menatapnya dengan penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Bagaimana kabarmu? Apa yang membuatmu begitu lama untuk menghubungiku? Ayahmu dan aku sangat khawatir. Bahkan Lilian kecil tidak mau memberitahu kami apapun. Di mana dermawan kami? Kami ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepadanya karena telah menyelamatkan kami dan merawatmu. Alina sedikit terkejut. Ia tahu bahwa perkataan ibunya itu tulus, dan ia tak bisa menahan perasaan senang, karena ia khawatir mereka mungkin masih memiliki keraguan tentang Karena alasan ini, dia tidak mengizinkan bertemu mereka dan menunda pertemuan ini karena dia ingin melihat sikap orang tuanya terlebih dahulu. Jika mereka masih tidak mengakui atau mengakui kebaikannya, itu mungkin akan menyakiti dan dia tidak menginginkan itu.
Ia bahkan berpikir akan memutuskan hubungan dengan mereka jika mereka tetap tidak berubah. Namun tampaknya itu tidak terjadi, dan mereka berterima kasih kepada S karena telah menjadi dermawan mereka. Aku baik-baik saja, Bu. Aku tidak bisa menghubungimu karena aku sedang menerima warisan yang sangat berharga darinya. Dia tidak bisa menemui kalian semua karena S sedang ada urusan penting. Dia tidak bisa datang, tapi dia menyampaikan salam dan berjanji akan menemui kalian setelah dia menyelesaikan urusan itu. Jawab Alina. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar tentang warisan yang kuat, kecuali Lilian. Pada saat ini, Brian berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak pernah bertemu kita, bahkan ketika dia menyelamatkan kita. Mungkinkah dia tidak menyukai kita? Aku tahu kita tidak memperlakukanmu dengan baik di masa lalu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa itu semua salahku, ibumu selalu menentangnya. Tapi aku tidak punya pilihan. Jadi, jika kamu marah, tolong jangan membenci ibumu. Aku juga akan meminta maaf dan berterima kasih kepadanya atas nama seluruh klan. Aku tidak ingin ada keretakan antara dia dan kamu karena kita. Alina menatap ayahnya dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan S yang bermartabat itu akan meminta maaf dan menundukkan kepalanya suatu hari nanti. Dia tahu betapa sombongnya dia, dan dia juga bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu adalah untuk melindungi klan dari leluhur darah. Kata-katanya hampir memadamkan kebenciannya padanya. Gloria mendesah karena hatinya terasa sakit. Ia mengenal suaminya lebih dari siapapun, dan meskipun ia sendiri merasa kesal, ia tidak pernah menunjukkannya. Bagaimanapun, sebagai pemimpin klan, dia harus membuat keputusan untuk seluruh klan, dan dia tidak bisa memilih putrinya daripada semua orang. Dia tahu mengusir Alina dan kemudian menyerahkannya kepada leluhur darah sama saja dengan memotong sepotong hatinya sendiri, tetapi dia telah melakukannya. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah bisa membencinya, dia tahu dialah yang paling menderita. Dia menatap Alina dengan mata penuh harap, karena dia benar-benar ingin putrinya memaafkan Brian. Itu mungkin tidak mengubah apapun, tetapi dia tahu kata-kata Alina sangat berarti baginya. Setelah terdiam sejenak, Alina akhirnya berbicara, aku tidak membenci siapapun, dan aku tahu apa yang kalian lakukan adalah untuk kelangsungan hidup klan. Tapi itu semua di masa lalu. Bagaimanapun, aku bisa bertemu dengannya karena keputusanmu, dan bertemu dengannya adalah hal paling bahagia yang pernah terjadi padaku. Kau tidak perlu khawatir. Dia juga tidak membenci kalian semua. Dia ingin bertemu kalian semua bersamaku. Namun, dia menahan diri karena aku tidak ada di sana, dan dia ingin mengikuti tradisi kita dan secara resmi melamarku dengan menerima pengakuan dan restumu. Sedikit kemerahan muncul di wajahku saat aku mengucapkan bagian terakhir. Semua orang terkejut dan tercengang, karena tidak pernah menyangka Alina mampu mengatakan sesuatu yang begitu berani. Gloria bahkan menyeringai sambil mengangguk tanda mengerti, kurasa kekhawatiran kita tidak ada gunanya. Calon menantu kita tahu bagaimana mengikuti tradisi. Jangan khawatir, aku tahu kamu juga sedang terburu-buru, jadi kami akan segera menikahkanmu dengannya. Lagi pula, calon menantu kita sangat cakap, jadi kamu harus memastikan untuk tetap bersamanya, atau seseorang mungkin akan merebutnya darimu. Alina semakin tersipu sebelum tatapan getir muncul di matanya. Dia tahu bagian terakhir sudah terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia memikirkan wajah sombong iblis betina yang penuh kebencian itu. Pokoknya, sekarang situasinya berbeda karena kalian tidak lagi berada di Golden Sky World, yang sebenarnya hanya bagian kecil dari Mortal Sky Heaven. Kita bahkan tidak berada di Mortal Sky Heaven, tetapi di surga atas yang dikenal sebagai Mortal Ascension Heaven. Penekanan ki yang kamu rasakan sebelumnya juga karena kamu terpapar pada ki roh surga kenaikan fana. Kamu perlu berkultivasi perlahan dan membiasakan diri dengan ki roh jika kamu tidak ingin mati lemas. Aku akan membantumu dan seluruh anggota klan membiasakan diri dengan ki roh dan membantumu tenang sebelum aku pergi. Pengungkapan besar ini membuat semua orang tercengang. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Mortal Sky Heaven sebelumnya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba berada di Mortal Ascension Heaven. Bab 1202, Murid-murid utama yang tak terkendali.
Di Aula Utama Sekte Pelindung Artefak Inferno, halaman budidaya nomor 195, S menghabiskan 2 malam dengan damai di sini. Setelah pencerahan mendadak itu, dia menghabiskan waktu 1,5 hari penuh untuk menerobos, dan yang mengejutkannya, dia langsung menerobos ke tahap prajurit kenaikan bintang 5 dalam sekali jalan. S mulai mengalami kultivasi nyata, dan kultivasinya sangat cepat karena garis keturunan, fisik, dan meridiannya. Setelah membiasakan diri dengan kecakapan barunya, ia menghabiskan sisa waktunya untuk mengenal tempat barunya dan menyusun rencana sesuai dengan itu. Pada pagi hari ketiga, S meninggalkan halamannya. Tujuannya adalah perpustakaan Sekte Pengadilan Aula Utama, yang menyimpan semua pengetahuan utama dan buku-buku rahasia Sekte Aik. S tidak melupakan mantra saluran hukum binatang yang diceritakan oleh Penatua Dewi kepadanya, yang akan memungkinkannya untuk menyimpan binatang ajaib yang dikontraknya di ruang batinnya. Itu adalah prioritas utamanya, dan dia juga ingin melihat pengetahuan seperti apa yang terkumpul di perpustakaan sekte, terutama pengetahuan yang terkait dengan hukum dan hukum utamanya, kegelapan. Namun, saat S baru saja meninggalkan halaman, sebuah suara ceria tiba-tiba terdengar dari belakang, "Kamu akhirnya keluar." S terkejut. Orang ini jelas menunggunya, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat seorang pemuda tampan dengan rambut hitam pendek dan tubuh ramping, mengenakan jubah murid kepala tukang tempa berwarna putih dan emas yang sama dengan simbol kuali saat dia bergegas ke arahnya. Meski kesal, dia tetap tersenyum sopan dan menyapa pemuda itu, "Salam, kakak senior. Saya George, apakah Anda mencari saya?" Pemuda itu berhenti 1 meter dari George dan mengamatinya dari atas ke bawah dengan mata menghakimi sebelum dia mendecak lidahnya, "Namaku Ted. Kau benar-benar lemah, tidak heran. Para tetua menyuruh kami untuk menjagamu. Aku heran apa yang membuat mereka begitu memperhatikanmu. Tapi kau masih membuat kakak senior Floyd menunggu selama 3 hari, bukan hal yang baik untuk dilakukan, kukatakan padamu." S terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Ted atau siapakah kakak senior Floyd ini, tetapi dia dapat menebak bahwa itu adalah master pembuat Stetson yang melakukannya. "Maafkan saya, tetapi saya tidak tahu Anda sedang menunggu. Saya bergabung dengan sekte 3 hari yang lalu dan sedang sibuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Bolehkah saya bertanya siapa senior Floyd dan mengapa dia mencari saya?" Ted mengangguk sedikit sambil menjawab, "Kami tahu kau bergabung 3 hari lalu, dan harus kuakui, bukan hanya kami, tetapi seluruh distrik tahu tentangmu. Jika kau datang kemarin, ada banyak perwakilan dari 3 faksi murid pemalsu lainnya di sini." Pada saat ini, ekspresi Ted tiba-tiba berubah saat dia mengumpat, "Cek, mereka datang. Ayo pergi, atau ini akan menyebalkan. Kita tidak bisa membiarkan kakak senior Floyd menunggu, dan kamu tidak akan mau berurusan dengan orang-orang menyebalkan itu juga." S juga merasakan lebih banyak orang mendekat, dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Ted segera mulai memimpin jalan, dan S mengikutinya. Sial, itu Ted. Dia kabur bersama orang baru itu. Tiba-tiba terdengar suara marah. "Ikuti mereka." Sebuah suara dingin langsung menjawab saat mereka dengan cepat mengejar. "Sialan, para bajingan itu mendeteksi kita. Hei, orang baru, tahan kami." Ted mengumpat sambil mempercepat lajunya. S terdiam. Ia tidak pernah menyangka ketua murid Sekte Aik akan bertingkah seperti sekelompok berandalan dan tukang pukul. Lebih jauh lagi, ia tahu mereka semua mengejarnya karena dirinya, dan ekspresinya menjadi serius. Ini sama sekali tidak bagus karena ia tidak bisa berbuat apa-apa jika orang-orang ini terus mengejarnya sepanjang waktu. Tetap saja, dia tidak tahu siapakah orang-orang ini, dan dia hanya bisa mencari tahu tentang mereka dari Ted ini karena dia tampaknya memiliki hubungan dengan Stetson, jadi dia mengikutinya. "Ted, berhenti di situ." Sebuah suara yang marah terdengar. "Heh, jadi itu si bajingan kecil, Harper Ross. Sama seperti kemampuan menempamu, kecepatanmu juga lambat. Kalau kau punya masalah, datang dan tangkap ayah ini, dan aku janji akan mengganti namamu." Ted bersorak sambil tertawa terbahak-bahak, membuat S terdiam. Seorang lelaki kekar yang mengikuti di belakang mereka bersama yang lain, ketika mendengar kata-kata itu,
ekspresinya langsung berubah, dan kulitnya menjadi merah padam saat dia menggertakkan giginya. Dia meraung dengan mata merah, bajingan. Aku akan membunuhmu. Bagaimana kalau kau bunuh ayahmu, yang memberimu nama itu? Oh, itu aku. Ted tertawa lebih liar saat kecepatannya meledak, membuat semua orang menjadi debu. Sial, aku menggunakan kecepatan lebih tinggi. Ekspresi Ted tiba-tiba berubah saat, dengan tergesa-gesa, ia menggunakan kecepatan tingkat Ascension Warrior dan segera melihat sekeliling. Namun, yang mengejutkannya, George berhasil menyusulnya. Dia hanya prajurit kenaikan bintang 1, tetapi dia mampu mengimbangi kecepatan prajurit kenaikan. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tapi bagaimana mungkin? Aku prajurit kenaikan bintang 9, dia tidak bisa menipu indera hukumku. Ted terkejut saat pandangannya terhadap George mulai berubah, dan dia mulai mengerti mengapa para tetua begitu memperhatikannya. Ted mulai mengamati George saat mereka bergerak bagai kilat dengan serius, dan semakin dia mengamati George, semakin besar keterkejutannya. Ada apa dengan ekspresi orang ini? Dia bahkan tidak berkeringat. Senior, inikah tempatnya? Tiba-tiba bertanya saat mereka sudah berhenti di depan halaman yang luas. Menyebutnya sebagai rumah bangsawan tidaklah salah karena halaman itu 10 kali lebih besar dari halaman kultivasinya. Tetapi tahu mereka masih berada di distrik pemuridan, dan tempat ini mungkin milik seseorang dengan peringkat murid yang tinggi. Ted akhirnya tersadar dari lamunannya. Ia segera melihat ke arah halaman yang luas dan tersenyum canggung. Ia begitu asyik mengamati George sehingga secara naluriah ia telah menuntunnya ke tempat tujuan mereka. Oh, Senior Ted sudah kembali. Saat pintu halaman terbuka, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan dia bahkan membawa orang baru. Menoleh ke arah pintu yang terbuka dan melihat seorang pemuda lain, tingginya 1,4 meter dan berwajah cekung, mengenakan jubah murid utama di balik pintu. Ted segera tersenyum puas. Kakak kecil, Maci, apakah kau masih meragukan kemampuanku? Tentu saja. Aku akan membawa orang baru itu meskipun dikejar-kejar oleh para hiena itu. Mata Maci berbinar penuh hormat, tentu saja, aku tahu bahwa dalam hal melarikan diri, tak seorang pun dapat mengalahkan Senior Ted. Ekspresi Ted sedikit menegang, kau memujiku atau mengutukku. Berhentilah mempermalukan dirimu di hadapan junior baru itu, bawa dia masuk. Suara dingin seorang wanita terdengar dengan nada memerintah saat ini. Ekspresi Maci dan Ted berubah saat mereka segera berhenti bicara. Ted menatap dan berkata, ayo, anak baru. Dia kemudian tiba-tiba mendekati dan berbisik di telinganya, itu tadi kakak senior Avery, dan kukatakan padamu dia orang yang gila kendali dan iblis dalam wujud peri. Jadi, jangan pernah mencoba melawannya, atau dia akan mengulitimu hidup-hidup. Terkejut, tetapi dia lebih terhibur. Meskipun suasana ini sangat aneh, terutama bagaimana orang-orang ini berperilaku, dia bisa tahu bahwa mereka semua ramah dan hangat satu sama lain, dan entah bagaimana dia menyukainya. Saya mengerti, jawabnya sambil tersenyum. Kau tidak punya rasa takut, iya. Jangan menangis padaku saat kau jatuh ke dalam cengkeraman iblis itu. Ted mengejek, tapi suaranya sangat rendah seolah-olah dia takut pada iblis. Akan mendengarnya, tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum sambil mengikuti Ted dan Maci ke halaman. Sekarang, dia penasaran dengan orang-orang ini. Bab 1203, Setara. Halaman murid di distrik murid utama sangat mewah dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kultivasi. Halaman tersebut juga melambangkan status murid utama, dan jumlah halaman juga mewakili peringkat murid utama, baik mereka adalah murid api utama atau murid pemalsu utama. Semakin rendah jumlah halamannya, semakin tinggi pangkat murid utama dan semakin banyak pula fasilitas dan ruang yang dimiliki halaman tersebut, terutama nomor halaman dari 1 hingga 10. Halaman-halaman ini seperti istana, dan para pengikut yang tinggal di sini semuanya adalah para jenius teratas dari Sekte Aik. Lebih jauh lagi, peringkat di 10 besar memiliki manfaat lain. Para pengikut dapat membentuk kelompok pengikut mereka sendiri dan menerima pengikut lain selama mereka bersedia. Namun, golongan yang paling menonjol dari para murid ini masih termasuk para jenius teratas dari keempat klan.
Karena 97% dari para murid utama ini termasuk dalam keempat klan, sebagaimana ditentukan oleh peringkat, hanya jenius yang paling kuat dan berbakat dari setiap klan yang dapat menjadi pemimpin, sementara yang lain hanya dapat berada di bawah keempat murid ini. Halaman tempat S di bawah adalah halaman nomor 3, yang merupakan milik murid peringkat ketiga dalam peringkat murid pemalsu utama, Floyd Weston, jenius teratas dari klan Weston dan pemimpin fraksi murid pemalsu Weston. Pada saat ini, S menatap pria tampan itu, yang tampaknya berusia awal 20-an, dengan rambut hitam panjang yang diikat dengan jepit rambut naga emas dan temperamen yang terpelajar. Dia mengenakan jubah murid kepala bengkel. Dia duduk di kursi utama meja giok besar dengan secangkir teh hangat di tangannya, dengan senyum lembut di wajahnya saat dia menatap George dengan penuh minat. Dia adalah Floyd Weston. Duduk di sampingnya adalah seorang wanita yang seperti peri dengan temperamen dewi yang menyendiri dan mata sedingin es saat dia menatap George dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia adalah Avery Weston, peringkat ke-6 pada peringkat murid kepala tukang tempa. Ada lebih banyak orang, tetapi mereka duduk jauh dari mereka berdua. Semua orang menatap George dengan berbagai ekspresi, rasa ingin tahu, cemburu, iri, hina, bahkan tidak mau. Namun mereka semua terdiam, karena mereka tidak berani berbicara lebih dulu di hadapan Floyd dan Avery. Ted dan Maci bergabung dengan mereka dan duduk di tempat yang telah ditentukan tanpa berkata apapun. Ted menyeringai lucu seolah-olah dia akan menonton pertunjukan. Sementara mereka mengamati S, dia juga mengamati mereka dan cukup terkejut karena mereka semua adalah kultivator alam prajurit kenaikan. Setidaknya, sementara pria dan wanita yang duduk di atas bahkan lebih kuat. Junior George menyapa semua senior. S menyapa semua orang dengan sopan. Floyd mengangguk sambil tersenyum, "Selamat datang di Sekte Aik, Junior George. Aku harus mengucapkan selamat kepadamu karena telah menjadi murid kepala pemalsu secara langsung. Bahkan ayahku memiliki pendapat yang sangat baik tentangmu. Aku bertanya-tanya seberapa berbakatnya dirimu sehingga menarik begitu banyak perhatian. Harus kuakui, aku iri." S sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka orang penting ini akan mengucapkan kata-kata itu secara terbuka. Dia diam-diam merasa geli. "Prestasiku tidak ada artinya jika aku sebutkan di depan senior yang merupakan seekor naga di antara manusia. Aku hanya beruntung saja," jawabnya sambil tersenyum tipis. Sedikit keterkejutan terpancar dari mata Floyd saat senyumnya mengembang. Keberuntungan juga merupakan bagian dari satu kekuatan. Kau tidak perlu bersikap rendah hati. Kita semua adalah murid utama sekte, yang berarti kita setara sekarang. Latar belakang atau statusmu sebelumnya tidak ada artinya. Kau adalah pilar sekte Aik, dan kau seharusnya bangga. Jangan biarkan siapapun memandang rendah dirimu. S tak kuasa menahan diri untuk menatap Floyd dalam-dalam dan berpikir, orang ini sangat pandai mengendalikan ekspresi wajahnya. Aku tak tahu apakah dia baik atau hanya berpura-pura. Coba kulihat. Pada saat ini, di bawah ekspresi semua orang yang terkejut, George tiba-tiba mengambil kursi dan menyeretnya ke posisi di mana Floyd dan Avery sedang duduk. Namun apa yang dilakukannya selanjutnya mengejutkan semua orang. Ia meletakkan kursi tepat di sebelah Floyd dan duduk dengan nyaman, namun ini bukanlah akhir, ia mengambil teko, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dan dengan santai mulai menyeruput teh putih susu. Bahkan Ted pun tercengang dan mulai berkeringat seperti yang lainnya, bahkan dia tidak seberani ini. Teh yang enak sekali. George mendecakkan bibirnya saat meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap Floyd dan Avery yang tercengang dan menyeringai, "Karena kita setara, kuharap kau tidak keberatan jika aku bertindak sebagai saudara yang setara, Floyd." Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas sambil menatap George dan Floyd. Mereka semua mengira orang baru itu sudah tamat. Lagi pula, mereka tahu Floyd hanya bersikap sopan, tetapi orang ini tidak cukup bijaksana dan telah melakukan sesuatu yang lancang. Dia bahkan memanggil Floyd tanpa rasa hormat. Namun sekarang, jika Floyd bereaksi padanya, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri. Bahkan mata Avery berubah menjadi bermusuhan saat aura dingin terpancar darinya. Semua orang gemetar karena mereka semua siap untuk melarikan diri.
Mereka semua tahu bahwa wanita dingin ini hanya akan bereaksi terhadap Floyd atau apapun yang berhubungan dengannya, dan ketika dia merespons, dia sangat berbahaya. Itulah sebabnya setiap orang di antara para murid tahu bahwa mereka dapat menyinggung siapapun, tetapi Floyd atau wanita gila ini akan mengamuk. S juga merasakan tatapan mata predator yang berbahaya itu, tetapi dia tidak bergeming karena dia hanya menatap Floyd. Sedikit keterkejutan melintas di mata Avery ketika prajurit yang lemah ini bahkan tidak berkedip di bawah tatapannya. Hahaha, Floyd tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sangat terhibur, dan sama sekali tidak tampak tersinggung. Menarik, kau tahu, bahkan Nathaniel dan Avalyn tidak berani melakukan apa yang baru saja kau lakukan. Tiba-tiba ia melepaskan tekanan kuat pada George. Dia sudah selesai. Semua orang mengira mereka menggigil ketika merasakan tekanan spiritual Floyd. Namun, pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Ekspresi Floyd berubah serius, dan George hanya menyeringai sambil dengan santai mengambil teko lagi dan menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Dia dengan santai menyesap lagi di bawah tekanan kuat Floyd, membuat semua orang memandang Floyd seolah-olah dia sedang bermain-main. Namun yang paling terkejut adalah Floyd karena dia jelas-jelas menggunakan tekanan spiritual alam Jenderal Agung Ascension. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, itu masih cukup untuk membuat prajurit Ascension manapun menggigil ketakutan. Namun George bertindak seolah-olah tekanan spiritual itu tidak ada sama sekali, menyeruput teh dengan santai sambil berekspresi lega sebelum akhirnya berbicara sambil menatap Floyd. Meskipun aku tidak tahu siapa Nathaniel dan Avalyn karena mereka bahkan tidak bisa melakukan hal ini, apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi setara denganmu? Sedangkan aku, seperti yang kau katakan, kita semua adalah murid utama dan setara, jika aku bahkan tidak bisa duduk di tempat yang kuinginkan, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi murid utama? Semua orang terdiam mendengar perkataan pria sombong ini, bahkan Floyd kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Namun S belum selesai. Dia berdiri dengan santai dan berjalan menuju pintu keluar di bawah ekspresi tercengang semua orang. Tanpa menoleh ke belakang, S berkata, "Senang bertemu denganmu, Saudara Floyd, dan aku sangat menghargai pertimbangan klan Weston. Namun, aku tidak membutuhkannya, dan aku juga tidak tertarik dengan politik di antara keempat klan. Aku di sini untuk berkultivasi, dan aku harap semua orang dapat memahaminya." Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dengan mata dingin, membuat Avery dan Floyd terkejut sesaat karena ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Mereka merasakan ketakutan dari seorang prajurit Ascension. Tetapi jika yang lain tidak membiarkanku tenang, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku memiliki cara untuk membalik seluruh pengadilan kepala balai. Dia kemudian tiba-tiba tersenyum hangat, "Aku harap kau dapat menyampaikan pesan ini kepada ketiga klan. Selain itu, mari kita bicara lagi jika kau ingin berteman di tempatku sambil minum teh. Oh, dan kaulah yang akan membawakan teh." Bab 1204, Burung Hantu Pencuri di Sekte. Setelah George pergi, para anggota faksi klan Weston tetap linglung hingga tawa riang Floyd terdengar, dan semua orang kembali sadar. Namun mereka tahu itu bukanlah mimpi atau bahwa mereka sedang membayangkan sesuatu. George, si pendatang baru, berdiri melawan Floyd, dengan arogan duduk di sampingnya, dan pergi setelah memberikan peringatan. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa George melakukan semua ini di bawah tekanan spiritual Floyd. Apa itu tekanan spiritual? Itu adalah sifat unik dari indera hukum seorang Jenderal Agung Ascension. Mereka membangkitkannya setelah melangkah ke alam ini. Tekanan spiritual berasal dari hukum utama seorang kultivator, dan semakin kuat hukum utama, semakin mematikan dan kuat tekanan spiritual mereka. Setelah memasuki prajurit kenaikan, jiwa indera bela diri seorang kultivator berevolusi menjadi indera hukum. Begitu mereka melangkah ke jenderal besar kenaikan, indera hukum memiliki tekanan spiritual yang benar-benar dapat menyerang atau menahan seorang kultivator tanpa ki-roh atau mantra apapun. Singkatnya, tekanan spiritual merupakan simbol dari jenderal kenaikan agung, dan tanpa tekanan spiritual untuk melakukan serangan balik, tak seorang pun dapat melarikan diri.
Itulah sebabnya semua orang terkejut bahwa George dapat bergerak sesuka hatinya di bawah tekanan spiritual Floyd. Meskipun mereka tahu Floyd tidak melepaskan seluruh tekanan spiritualnya atau bermaksud untuk menyakiti George, tetap saja merupakan hal yang sangat besar bagi seorang prajurit Ascension untuk menggerakkan satu jari saja. Ted juga ingat bagaimana George bisa mengimbanginya meskipun menggunakan kecepatan Ascension Warrior miliknya. Dan sekarang ia bahkan bisa bergerak di bawah tekanan spiritual Floyd. Ia menghirup udara dingin sambil melirik ke arah Floyd, yang sedang tertawa sementara Avery memiliki ekspresi serius namun dingin, dan ia tidak berani mengatakan apapun, atau siapapun, sebagai fakta. Bagaimana menurutmu? Floyd tiba-tiba berhenti tertawa dan bertanya kepada Avery dengan lembut melalui transmisi spiritual. Avery berpikir sejenak sebelum menjawab dengan ragu. Luar biasa, tapi terlalu sombong. Kilatan dingin melintas di matanya karena dia tidak bisa melupakan bagaimana George bersikap di depan Floyd. Floyd terkekeh saat matanya berbinar misterius. Ia teringat perasaan yang ia rasakan saat George tiba-tiba memperingatkan mereka, dan hatinya sedikit tergerak. Namun, dia tidak berkomentar tentang hal ini dan menatap semua orang, semuanya. Tolong tunjukkan muka padaku dan rahasiakan apa yang terjadi di sini hari ini. Aku akan menjelaskannya secara pribadi kepada klan. Oh, dan jangan lakukan apapun padanya. Kurasa dia tidak membutuhkan faksi manapun untuk melindunginya. Sebenarnya, kita mendekatinya terlalu tergesa-gesa tanpa bertanya apakah dia membutuhkan kita atau tidak. Itu adalah kesalahan di pihak kita. Tapi, awasi terus aktivitasnya. Mari kita lihat apakah dia benar-benar dapat membalikkan seluruh pengadilan kepala balai, atau dia akan tersandung ke kenyataan. Ucapnya dengan penuh harap di matanya. Semua orang ragu-ragu, tetapi mereka tetap mengangguk setuju karena tidak ada yang cukup berani untuk melakukan apa yang George lakukan. Mereka diam-diam mencibir dalam hati karena mereka tahu George akan menderita, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengakui kebaikan mereka. Floyd mengangguk puas lalu berkata, baiklah, kau boleh kembali dan melakukan apapun yang kau lakukan. Tak lama kemudian, semua orang pergi, hanya menyisakan Floyd dan Avery. Pada saat ini, Floyd mengambil teko, tetapi dia terkejut ketika mendapati teko itu kosong. Hahaha, si brengsek itu meminum semua teh roh penenang hati seperti air. Bahkan prajurit Ascension hanya bisa minum 1 atau 2 teguk sebelum mereka terisi dengan kiroh. Dia tidak sederhana, Floyd berkata dengan senyum dingin namun lucu. Aku akan membuatkan lebih banyak untukmu. Ucap Avery lembut saat sikap dinginnya benar-benar menghilang. Tidak perlu. Akan lebih baik jika kamu fokus pada kultivasi dan penempaanmu. Tidakkah kamu ingin menantangnya? Aku harap kamu dapat meningkatkan peringkatmu. Ekspresinya tegas dan penuh perhatian. Senyum menawan mengembang di wajah Avery saat dia merasakan kebahagiaan di hatinya. Jangan khawatir, aku pasti akan menaikkan pangkatku dan membalas dendam. Bukankah kau ingin mengalahkan Nathaniel dan Avalyn? Kau juga seharusnya berkultivasi. Ini hanya usaha yang sia-sia sejak awal. Kau seharusnya membiarkanku yang menanganinya. Floyd tersenyum getir, menggelengkan kepalanya. Tidak ada harapan bagiku kali ini. Sedangkan George, tidak buruk sama sekali. Jika dia berbakat seperti yang dikatakan ayahku, maka kupikir tembok baja bernama Nathaniel dan Avalyn akan segera runtuh. Rasa dingin yang menyeramkan berkilauan di matanya ketika dia mengucapkan nama-nama itu, mereka adalah saingan terbesarnya, tetapi juga musuh. Setelah S meninggalkan halaman Floyd, dia tidak bisa menahan senyum penuh arti karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi itu adalah tekanan spiritual dari seorang Jenderal Agung Ascension, ya. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian saja, aku tetap merasa cukup tertekan. Tapi aku yakin bahwa selama aku menggunakan hukum utamaku, aku dapat terbebas dari tekanan spiritual. Bagaimanapun, meskipun tidak teratur, mereka tetap peduli dengan aturan dan citra mereka sendiri. Selama aku tidak memberi alasan kepada siapapun untuk menyerangku, tidak akan ada yang mencoba melakukan hal yang aneh, terutama dengan semua perhatian yang tertuju padaku saat ini. Akeong novel bin et Akeong. Tapi ini juga berarti, jika aku melakukan kesalahan,
mereka akan langsung menyerangku dengan segala cara yang mereka miliki. Tapi karena ketua sekte ada di belakangku, aku ingin melihat seberapa besar toleransi mereka atau seberapa jauh aku bisa bertindak. Cara termudah untuk memeriksanya adalah mata es berkilat tajam saat dia melihat ke arah gang, dan bibirnya melengkung. Dia keluar, tapi itu terlalu cepat. Apa yang bisa terjadi? Harper Ross, yang bersembunyi di gang dan mengamati halaman ketiga, berkata kepada orang lain yang bersembunyi di sini bersamanya. Meskipun pemimpin faksi mereka menyuruh mereka untuk mengundang George, mereka tidak berani melakukan apapun begitu mereka mencapai wilayah Floyd, tidak peduli seberapa banyak nyali yang mereka miliki. Kecuali jika pemimpin faksi mereka datang sendiri, mereka tidak akan melakukan hal bodoh apapun. Karena dia sudah keluar, tidak ada yang penting lagi. Ayo kita tangkap dia begitu dia meninggalkan wilayah Floyd. Seorang wanita cantik berkata dengan dingin, siapapun yang menangkapnya lebih dulu. Bagaimana kalau yang menangkapnya lebih dulu yang memutuskan? Tak seorang pun menolak gagasan ini dan mereka semua mengangguk tanda setuju seolah-olah sedang membagi rampasan. Namun kemudian, ekspresi Harper Ross tiba-tiba berubah, dia sudah pergi. Apa maksudmu dia sudah pergi? Seorang pria bertampang penjahat bertanya dengan tidak percaya sambil melihat ke arah tempat es menghilang. Dia terkejut, aku hanya melepas kacamataku sebentar. Dan dia sudah pergi. Dasar bodoh, apa aku baru saja berbicara dalam bahasa binatang? Harper Ross mengumpat sebelum berkata cepat berpencar dan temukan aku, atau aku yang tidak tahu tentangmu, akan dihukum. Mereka semua cemas dan hendak mencarinya ketika tiba-tiba, aha. Wanita cantik itu tiba-tiba menjerit, dan semua orang menoleh dengan kaget. Mereka mengira seseorang telah menyerang mereka. Namun, tidak ada seorang pun. Apa yang kau teriakkan? Kau mau membuat keributan di sini, dasar wanita bodoh. Harper Ross mengumpat lagi sambil ingin menamparnya. Namun wanita itu tidak peduli, karena matanya tertempel di jarinya. Ketika mereka semua mengikuti matanya, mereka terkejut karena ada tato burung hantu yang jelas di jarinya. Apa ini? Tanya lelaki bertampang penjahat itu dengan nada kasar. Aku tidak tahu. Cincinku yang kuat ada di sana, dan aku hendak mengambil harta karun ketika aku merasakannya hilang, dan tato aneh ini muncul. Wanita itu dengan jujur mengungkapkan. Dengan sedikit rasa takut, apa menurutmu kami ini bodoh? Harper Ross tidak mempercayainya dan mengira dia hanya mencoba mengalihkan perhatian mereka. Dia mencoba mengeluarkan harta karunnya sendiri, tetapi ekspresinya langsung berubah, dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dengan mata gemetar, ia menatap jarinya, di mana cincinnya berada, dan seperti dugaannya cincin itu telah hilang, hal yang membuat seluruh tubuhnya merinding adalah simbol burung hantu yang sama di jarinya. Bajingan, siapa? Raungan menyakitkan Harper Ross bergema di distrik murid, diikuti oleh lebih banyak lagi, yang mengkhawatirkan. Setiap orang. Bab 1205, Perpustakaan Sekte. 1. Ratusan mil jauhnya dari distrik pemuridan, es muncul, menatap antarmuka sistem di hadapannya sambil tersenyum tipis. Sama dengan. Absolute Pickpocket Sleight of Hand telah berhasil diaktifkan. X5. Tuan rumah mencuri. Hadiah, 590.100 poin pencuri. Pangkat pencurian, pencurian tingkat rendah, 5/10.000. Pencuri. Kelima orang itu mampu memberiku kemampuan mencuri tingkat rendah, dan kultivasiku meningkat setidaknya 1%. Seperti yang diharapkan dari ketua murid fraksi Forger, mereka seharusnya berada di peringkat tengah peringkat murid. Ketika aku memeriksa nilai poin pencuri Floyd dan Avery dengan pengukur poin pencuri, mereka bernilai 21 juta dan 19 juta poin pencuri. Yang berarti semua murid di 10 atau 100 teratas mungkin bernilai sebanyak ini. Sekarang, aku ingin bertemu dengan mereka. Tapi aku tidak bisa gegabah, mari kita lihat bagaimana reaksi atasan terlebih dahulu. Satu-satunya masalah adalah simbol pencuri. Mereka mungkin menerima harta mereka dicuri dan menganggapnya sebagai pertengkaran antar murid dan tidak akan ikut campur, tetapi simbol pencuri terlalu sombong dan misterius,
dan mereka mungkin bereaksi keras. Namun, masih ada kemungkinan mereka tidak akan melakukan apapun setelah mengetahui bahwa itu aku, dan aku sudah menyiapkan penjelasannya. Sekarang, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menghubungkannya denganku. Atau ada kemungkinan besar bahwa orang-orang sombong itu bahkan tidak akan melaporkannya kepada atasan karena terlalu memalukan dan merendahkan untuk membiarkan barang-barang mereka dicuri oleh seorang prajurit Ascension, meskipun mereka sendiri adalah prajurit Ascension. Lagi pula, jika ketua sekte benar-benar ingin menggunakan aku untuk menghadapi keempat klan, selama aku menunjukkan kemampuanku, dia tidak akan melakukan apapun dan bahkan mungkin mendukungku. Cek. Kemungkinannya terlalu besar. Kalau keadaan tidak berjalan sesuai keinginanku, aku akan melarikan diri saja. Tahu Sekte Aik menghargai bakat dan status George sebagai murid warisan nominal, terutama klan Weston, yang masih menganggap George memiliki hubungan dengan mereka karena ia adalah murid pemimpin sekte. Jadi, mereka tidak akan membiarkan siapapun bergerak melawannya kecuali ia melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, seperti membunuh sesama murid. Meskipun mencuri juga merupakan kejahatan yang tidak termaafkan, hal itu hanya efektif jika ia mencuri secara langsung dari sekte tersebut, properti pribadi seperti barang milik individu atau kekayaan yang terkumpul dari suatu klan bukanlah properti sekte. Jika barang-barang mereka sendiri dicuri, mereka sendiri yang harus disalahkan karena tidak cukup melindunginya. Sebenarnya, itu adalah masalah yang sangat memalukan. Bahkan jika mereka melibatkan sekte dalam masalah ini, itu akan dianggap sebagai dendam pribadi, dan sekte hanya akan menjadi penengah di antara mereka untuk menyelesaikannya secara damai. Namun, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata, maka tindakan ekstrim juga diambil. Tindakan ekstrim itu tidak melibatkan orang lain, hanya orang-orang yang terlibat dalam insiden itu. Itu semua ada dalam aturan di lencana muridnya. Itulah sebabnya tidak terlalu khawatir, dan dia memilih targetnya dengan hati-hati. Meskipun para kepala murid masih lebih kuat darinya, dia yakin dia bisa mengatasinya selama dia menggunakan akalnya. Jika akalnya tidak mempan, harus memastikan tidak ada yang memprovokasi dia lagi. Jika telah belajar sesuatu setelah berhubungan dengan sekte, itu adalah bahwa setiap sekte menghargai bakat, terutama bakat yang mengerikan. Bahkan jika mereka tidak memiliki karakter yang baik dan kepribadian yang kejam, selama mereka tidak secara langsung menyakiti sekte atau bertindak terlalu jauh, semuanya akan dimaafkan. Telah menunjukkan bakatnya yang dapat menyaingi murid pemalsu teratas dari sekte Aik. Dia juga telah melihat bagaimana master sekte tidak mengungkapnya meskipun tahu dia sedang menyamar. Lagi pula, mungkin ketua sekte mengira bahwa begitu masuk ke dalam daftar sekte, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti sekte tersebut, dan tidak ada sekte yang cukup bodoh untuk mengirimkan orang berbakat seperti dia sebagai mata-mata. Semua hal itu semakin memantapkan keyakinan dan dia tahu bahwa jika dia menunjukkan harga diri yang lebih besar, maka master sekte tidak akan mau melepaskannya. Terlebih lagi, sudah memiliki misi yang berhubungan dengan sekte tersebut, jadi dia tidak berencana untuk berselisih dengan seluruh sekte secepat itu. Dia sekarang sedang menguji situasi sebelum membuat rencana untuk misinya. Setelah merenungkannya, merasa jauh lebih rileks dan segera menuju perpustakaan sekte, yang merupakan target awalnya sebelum Ted menyeretnya, dan akhirnya menimbulkan masalah. Mengikuti peta di token muridnya, muncul di sebuah plaza besar yang tidak ramai. Dia tahu alasannya adalah tidak banyak murid di pengadilan aula utama. Perpustakaan ini bahkan memiliki pengetahuan yang didambakan para tetua sekte. Namun, hanya mereka yang memiliki jasa yang bisa mengaksesnya, kecuali master sekte dan 4 tetua agung. Bahkan master aula harus membayar jasa sekte untuk mempelajari pengetahuan apapun. Lebih jauh lagi, pengetahuan yang dibutuhkan seorang penatua berbeda dan sangat tinggi tingkatnya dibandingkan dengan pengetahuan yang dibutuhkan seorang murid. Kemudian dengan cepat melihat sebuah bangunan yang sangat kuno yang tampaknya telah diukir langsung di jantung gunung. Bagian luarnya terbuat dari obsidian merah tua, diukir dengan simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya halus, memberikan kesan mistisisme dan kagum. Ketika mencapai pintu emas perpustakaan,
tidak ada seorang pun di sana, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus membukanya dengan lencananya ketika sebuah suara berat terdengar. Oh, wajah baru. Es terkejut, karena dia tidak melihat siapapun atau merasakan kehadiran siapapun, tetapi dia segera membungkuk dengan hormat. Kepala murid Forge memberi salam, Tuan Tetua. Saya di sini untuk menggunakan hak istimewa sebagai murid baru saya untuk memilih 2 mantra dan 1 teknik kultivasi dari perpustakaan sekte. Lalu kenapa kalian masih membuang-buang waktu? Cek, anak-anak zaman sekarang. Tunjukkan lencana muridmu. Suara itu menuntut dengan jelas kekesalan. Es agak terdiam, tetapi dia tidak mau diganggu lagi dengan orang-orang eksentrik ini dan langsung mengeluarkan lencana muridnya. Saat berikutnya, Es merasakan kekuatan tak terlihat di sekitar lencana muridnya sebelum menghilang, dan suara itu terdengar lagi dengan sedikit keterkejutan. Menarik sekali. Baiklah, kau boleh masuk sekarang. Ingat saja, kau tidak diperbolehkan melangkah ke tempat manapun yang memiliki penghalang cahaya, atau kau akan diserang oleh formasi pelindung. Area tanpa penghalang apapun terbuka untukmu. Selain itu, semua gulungan giok di perpustakaan dibatasi dengan mantra, dan kau hanya dapat melihat pengenalan tingkat dasar, jadi jangan mencoba menjadi pintar, nak. Setelah kau memilih 2 mantra dan 1 teknik kultivasi, beritahu aku, dan aku akan melepaskan batasannya, dan kemudian kau dapat langsung mempelajari pengetahuan di dalam gulungan giok itu. Tetapi kalian tidak diperbolehkan membawa gulungan batu giok itu keluar atau merusaknya dengan cara apapun, atau kalian akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan sekte. Dan percayalah, kalian tidak ingin diberi sanksi. Suara itu memperingatkan dengan tegas. Saya mengerti. Es dengan cepat setuju tanpa ragu-ragu, karena dia sudah membaca aturannya. Bagus. Suara itu terdengar sebagai ucapan terima kasih, dan sesaat kemudian, pintu perpustakaan terbuka. Bab 1206, Perpustakaan Sekte. 2. Es memasuki perpustakaan sekte. Saat masuk, udara di dalamnya dipenuhi aroma kayu tua, bercampur dengan aroma samar dupa yang menyala yang seakan terus-menerus menggantung di udara. Dindingnya dipenuhi rak-rak tinggi, masing-masing diisi dengan gulungan batu giok yang berisi pengetahuan yang terkumpul dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya 2 bagian rak ini yang dapat diakses, sisanya diselimuti penghalang tembus pandang, isinya terkunci. Mata Es tertuju ke tengah perpustakaan, tempat sebuah pintu kuno berdiri. Di atasnya, tertulis dengan huruf tebal, kata-kata, Aula Penjaga Inferno. Gelombang kekuatan menyapu dirinya saat melihatnya seolah-olah pintu itu sendiri memancarkan aura yang kuat. Mungkinkah disinilah teks-teks terkuat dan terlarang dari sekte pelindung artefak Inferno disimpan? Atau apakah ruangan ini hanya dapat diakses oleh anggota sekte yang berpangkat paling tinggi? Es merenung, rasa ingin tahunya terusik. Dia ingin melihat apa yang ada di balik pintu itu tetapi ragu-ragu. Dia tahu dia sedang diawasi, dan pembatasan di tempat ini bukan hanya untuk pamer. Meskipun dia yakin bahwa penguasaannya atas kegelapan yang tak berhukum dapat melewati penghalang apapun, dia menahan diri. Jika dia mencuri atau bertindak melawan sekte tersebut, dan mereka mengetahui sifat aslinya, perjalanannya dalam sekte Aik akan berakhir dengan tiba-tiba. Terlebih lagi, Es tidak terlalu tertarik untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan saat ini, dia sudah merasa cukup. Yang dia cari adalah harta karun yang dapat membantunya berkembang. Sekte Aik masih memiliki kegunaannya, terutama Forger Abyss, yang bahkan lebih makmur daripada sekte itu sendiri. Untuk saat ini, adalah bijaksana untuk tetap bersikap rendah hati. Es kemudian mendekati bagian pertama perpustakaan yang terbuka untuknya. Deretan gulungan giok menyambutnya, masing-masing berisi mantra tingkat kenaikan langit bawah atas. Tidak hanya mantra biasa, tetapi juga seni mantra dan mantra terlarang. Namun, tidak ada mantra tabu yang terlihat. Meskipun demikian, ia sangat tertarik pada mantra terlarang, setelah menyaksikan salah satunya digunakan oleh John, mantra dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Selain itu, mantra-mantra ini tidak terbatas pada murid-murid pemalsu, mantra untuk murid-murid api juga ada. Gulungan batu giok tersebut tersusun rapi, dengan nama-namanya terukir pada kayu di bawahnya,
sehingga memudahkan untuk mengetahui sifat setiap mantra. Pada saat itu, perhatiannya tertuju pada gulungan giok yang diberi label, Spirit Ember Infusion, Spell Art. Dia mengirimkan indera pencurinya untuk menyelidiki gulungan giok tersebut, dan informasi yang terkait dengan mantra tersebut muncul di benaknya. Spirit Ember Infusion, seni mantra Forger tingkat Ascension langit atas. Mengilhami objek dengan roh api, memberinya karakteristik roh api dan kemampuan roh api. S mengangkat alisnya saat membaca pengantar ini dan merenung, menanamkan roh api ke dalam sebuah objek dan objek tersebut akan memperoleh semua karakteristik dan kemampuan roh api. Sungguh seni mantra yang mewah untuk menggunakan roh api sebagai material. Aku sendiri masih belum memiliki roh api. Aku berencana untuk mengunjungi perbendaharaan sekte untuk melihat apakah ada dan kemudian menciptakan roh api yang unik untuk penggunaanku sendiri menggunakan lentera titik tumpu roh No. 7. Aku tidak mampu menyia-nyiakan roh api, mungkin di masa depan. S langsung menyerah pada seni mantra ini meskipun keunikannya dan melanjutkan hidup. Lalu S melihat gulungan batu giok lain yang menarik dan memeriksanya dengan indera pencurinya. Molten Alloy Creation, mantra terlarang Forger kelas atas Ascension. Memungkinkan penggunanya untuk menggabungkan berbagai logam menjadi paduan unik yang lebih kuat, meningkatkan sifat-sifat barang tempa dengan hukum utamanya. Catatan, peluang menciptakan paduan unik sangatlah rendah, dan semakin kuat dan mendalam hukum utamanya, semakin sulit untuk berhasil. Gunakan mantra terlarang ini hanya jika Anda memiliki sumber daya yang tidak terbatas. S tercengang. Jika mantra ini benar-benar dapat membantu menciptakan paduan unik dengan hukum utama, maka akan bermanfaat bagiku jika aku dapat memahaminya dan menciptakan versiku sendiri menggunakan pil pencerahan. Lagi pula, jika aku ingin menciptakan harta karun elemen gelap untuk kultivasiku, aku memerlukan material tipe elemen yang sama. Mengenai pembakaran sumber daya, aku tidak perlu mengkhawatirkannya setelah aku melakukan pencurian besar-besaran. Faktanya, aku sudah memiliki sejumlah besar harta karun elemen yang tidak berguna, aku mungkin dapat menaikkan nilainya menjadi status hukum dengan mantra ini. Saat pikiran ini muncul di benaknya, pikiran itu langsung mengakar, dan S langsung memutuskan. Dia berkata dengan lantang tanpa ragu-ragu, Tuan Tetua, saya memilih mantra penciptaan paduan cair, dan untuk mantra kedua saya, tolong bantu saya menemukan mantra saluran hukum binatang. Saat berikutnya, suara misterius itu terdengar lagi, apakah kamu yakin ingin memilih Molten Alloy Creation? Meskipun mantra ini sungguh menakjubkan, kamu memerlukan pemahaman dangkal tentang hukum, creation, yang merupakan salah satu hukum paling mendalam di bawah langit dan bumi. Bahkan jika Anda dapat memahami hukum penciptaan yang dangkal, menciptakan paduan baru akan tetap sangat sulit. Mantra ini mungkin merupakan mantra tingkat domain, tetapi karena prasyarat yang sangat tinggi dan sumber daya yang dibutuhkannya, mantra ini ditempatkan di sini dan diakui sebagai mantra tingkat langit. Jangan buang kesempatan berharga ini dan waktumu untuk mengejar keuntungan cepat. Suara itu menasihati dengan tegas. S terkejut, dan kilatan aneh melintas di matanya. Hukum penciptaan. Dia menjadi lebih tegas dan cepat-cepat berkata, Tuan Tetua, saya tidak akan berubah pikiran. Jika saya gagal memahaminya, saya tidak akan membuang-buang waktu, tetapi murid ini masih ingin mencobanya. Dasar anak keras kepala. Baiklah, ini waktu dan kesempatanmu, kau boleh menggunakannya sesukamu. Tapi jangan datang ke sini sambil menangis setelah menyadari kesalahanmu. Suara itu jelas tidak senang, tetapi karena S tidak mau mendengarkan nasihat, dia tidak mau repot-repot. Saat berikutnya, gulungan giok dari Molten Alloy Creation berkilauan dalam cahaya keemasan sebelum terbang ke arah S. Beberapa saat kemudian, gulungan giok lain terbang ke arah S dari rak lain. S mengambilnya, dan ketika dia melihat gulungan batu giok kedua, dia langsung senang karena itu adalah mantra saluran hukum binatang. Baiklah, kau sudah menggunakan 2 kesempatan gratismu untuk memilih mantra. Sekarang pilih teknik kultivasi, dan aku akan membukakan ruang untukmu di mana kau bisa menghafal isi gulungan giok ini, kata suara itu, seolah-olah ingin S pergi, menunjukkan sedikit rasa jengkel. S tidak keberatan, lebih tahu daripada siapapun apakah mantra itu membantunya atau tidak.
Pada saat ini, dia berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Tetua, aku tidak menginginkan teknik kultivasi apapun, aku sudah mendapatkannya dari Forger Abyss setelah aku menyelesaikan ujian nominal Disciple Legacy. Bisakah aku menukarnya dengan mantra terlarang lainnya, pedang Devouring Inferno? Dari situkah kepercayaan dirimu berasal? Suara itu sepertinya sudah tahu tentang masalah ini karena bertanya dengan nada sarkastis tetapi tidak membuang waktu lagi dan berkata, baiklah, pedang Devouring Inferno adalah milikmu. Saat berikutnya, gulungan giok lain terbang ke arah es. Setelah meraihnya, es tersenyum karena itu adalah mantra terlarang pedang Inferno Devouring. Terima kasih, Tuan Tetua. Cek, seharusnya kau memilih mantra Forger yang lain. Tetapi kau malah memilih mantra tipe serangan yang membutuhkan niat pedang. Hatimu tidak cukup tenang, anak muda. Yah, itu tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, jika kau ingin memasuki perpustakaan sekte dan memilih mantra atau teknik apapun, kau harus membayar 500 poin merit sekte untuk satu kesempatan. Katakan padaku, apakah kamu menyesalinya sekarang? Suara itu bertanya dengan sedikit rasa senang dan antisipasi. Karena ingin melihat es panik. Namun es lebih terdiam melihat kekanak-kanakan orang ini. Ia tersenyum kecut dan tidak berkomentar tentang hal ini. Sebaliknya, ia bertanya, di mana aku harus menggunakan gulungan giok ini? Suara itu sangat bingung. Bab 1207, Aula Perbendaharaan Sekte, 1. Setelah 1 jam, Es meninggalkan perpustakaan sekte. Dia telah menghafal ketiga mantra dalam gulungan giok dan sekarang dapat memahaminya secara mandiri. Namun, mantra-mantra ini memiliki masalah yang sama dengan keterampilan di Mortal Sky Heaven. Mantra-mantra ini tidak dapat digunakan dengan Heavenly Spirit Key. Namun Es telah menemukan celah. Dia dapat menggunakannya dengan Holy Twilight Spirit Key miliknya, terutama karena mantra kenaikan dapat dipelajari oleh praktisi bela diri dan praktisi jiwa. Semua mantra ini digerakkan oleh hukum, dan sangat sedikit yang memiliki batasan pada jalur kultivasi, membuat mantra-mantra tersebut sangat berharga. Selain itu, warisan kultivasi utama dari Sekte Aik adalah jalur jiwa, yang selaras dengan kiroh senja sucinya, juga jalur jiwa. Meskipun memiliki kelebihan ini, Es berencana untuk menggunakan salah satu pil pencerahan yang berharga untuk menciptakan mantra berdasarkan kiroh surgawi miliknya, menggunakan mantra ini sebagai fondasi. Mantra penciptaan paduan cair sangat penting untuk rencana masa depannya. Sedangkan untuk mantra Bislow Channel, masalahnya lebih sederhana. Mantra ini memperkenalkan jenis hukum tertentu yang disebut Bislow ke dalam dunia batinnya, yang memungkinkan semua binatang yang dikontrak untuk memasukinya selama dunia batinnya cukup kuat. Terakhir, Devouring Inferno Sword merupakan mantra jalur pedang terlarang. Ia mempelajarinya terutama untuk digunakan sebagai referensi guna memperkuat jalur pedangnya sendiri dan membuat kemajuan di ranah kedua Heaven Sundering Sword. Terlebih lagi, Es tidak melupakan masalah Avos yang tidak dapat memasuki ruang batinnya karena itu bukan harta karun surgawi, dan tidak dapat menangani ki surgawinya. Ketika dia memutuskan untuk memulai jalan menjadi seorang pemalsu, dia juga ingin menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, Avos memiliki ikatan kehidupan dengannya dan ditakdirkan untuk menjadi pedang kehidupan berikutnya setelah dia membuat kemajuan dengan hati pedang. Sekarang setelah dia selesai dengan perpustakaan sekte dan melihatnya, dia menuju ke Aula Perbendaharaan Sekte, tempat sekte yang paling dijaga setelah perpustakaan sekte, Akeong Novelbin et Akeong. Lagi pula, tanpa sumber daya sekte, tidak peduli apapun jenis warisan yang mereka miliki, semuanya akan sia-sia jika mereka tidak memiliki sumber daya untuk membina generasi masa depan. Es sedikit bersemangat karena ini adalah kekayaan sekte kelas 2, dan dia ingin melihat berapa banyak yang mereka miliki dan harta apa yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Meskipun dia tahu mereka mungkin tidak menunjukkan harta mereka yang paling berharga, itu tetap cukup untuk memperluas wawasannya. Aula perbendaharaan sekte itu sangat besar, bagian luarnya merupakan perpaduan antara kemewahan dan keamanan, dengan aksen emas dan platinum yang kontras dengan bangunan yang megah seperti benteng. Bahkan Es merasakan bahaya hanya dengan melihatnya, dan tidak seperti perpustakaan,
aula itu tidak tandus, dia melihat banyak murid dari faksi penempa dan api masuk dan keluar. Tanpa ragu, S masuk melalui pintu yang terbuka dan mendapati dirinya berada di sebuah interior besar yang sungguh mewah, dengan segala macam mural, pilar-pilar yang menjulang tinggi, dan dekorasi antik. Hanya ada 3 konter terbuka di tempat ini, dan S terkejut melihat 3 tetua sekte secara pribadi mengawasinya. Mata S tertarik pada ubin emas di atas meja kasir, yang bertuliskan, pertukaran harta karun, pertukaran material, dan pertukaran koin roh. S langsung mengerti apa fungsi konter-konter ini. Tanpa ragu, ia langsung menuju konter penukaran harta karun, yang saat ini sedang kosong, tidak seperti konter penukaran material dan penukaran koin roh, yang sedang disibukkan dengan para murid. Salam, Tetua. S segera menyapa wanita menawan dan dewasa di balik meja kasir, yang memasang ekspresi tegas. Tetua perempuan itu melirik S, dan sedikit keterkejutan terpancar di matanya. Apakah kamu murid kepala pemalsu yang baru, George? Saat dia mengucapkan nama, George, meskipun tidak berbicara dengan suara keras, semua orang mendengarnya karena mereka adalah kultivator yang kuat. Hampir semua orang berhenti berbicara dan melihat ke arah mereka dengan berbagai tatapan. S terkejut dan tiba-tiba merasakan firasat buruk ketika dia bertanya, Tetua, Anda mengenal saya. Karena identitasnya sudah dikonfirmasi, ekspresi tegas tetua perempuan itu melembut saat dia menjawab dengan ramah, tentu saja. Tidak banyak murid utama di pengadilan aula utama, dan kami mengenal semua orang. Dan karena Anda satu-satunya yang bergabung baru-baru ini dengan wajah yang tidak dikenal, wajar saja bagi kami untuk mengenali Anda. Dia terkekeh pelan. Kau cukup terkenal dan hampir menjadi nama yang dikenal di pengadilan kepala balai. Jadi jangan remehkan popularitasmu sendiri. Karena kau di sini, kurasa kau ingin membeli harta karun. S hanya bisa meratap dalam hati setelah mendengar ini. Sepertinya dia tidak akan bisa bersikap rendah hati, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Lebih jauh, tetua ini tampaknya tidak memiliki niat buruk, hanya rasa ingin tahu. Bahkan jika dia memiliki niat buruk, dia tidak akan mencoba melakukan hal yang aneh di tempat ini. Muridku memang datang ke sini untuk membeli harta karun untuk ditempa, jawabnya sopan. Dia mengangguk, dan gulungan giok emas muncul di tangannya saat berikutnya. Dia menyerahkannya kepada George dan berkata, semua harta yang dapat kamu tukarkan dengan koin roh tercantum dalam gulungan giok ini. Jika kamu ingin menjual sesuatu, ada juga rincian tentang itu. Kamu dapat membeli sebagian besar harta hanya dengan koin roh, sementara harta yang paling berharga tidak hanya membutuhkan koin roh tetapi juga poin prestasi sekte. Luangkan waktumu untuk menelusurinya. S menerima gulungan giok itu dengan hormat dan segera memeriksanya dengan indera pencurinya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia sudah mengetahui sistem pertukaran di aula perbendaharaan sekte, jadi dia tidak terkejut dengan hal itu. Ketika S melihat daftar harta karun di dalam gulungan giok, dia tercengang dan tak kuasa menahan napas. Tidak hanya ada berbagai macam senjata, aksesori, baju zirah, jimat, formasi, dan susunan, tetapi ada sesuatu yang membuat jantung S berdebar kencang. Dia melihat roh api di dalam daftar dan bukan hanya satu, tetapi hampir 50. S langsung tergoda untuk merencanakan pencurian. Bab 1208, Aula Perbendaharaan Sekte, 2. Akeong Novel bin et Akeong. S tidak memperhatikan harta karun lainnya ketika dia melihat Spirit Fire pada daftar. Penatua Dewi telah memberitahunya bahwa dia akan diberi hadiah api roh jika dia tampil baik di pengadilan sekte luar. Bagaimanapun, jumlah murid pengadilan sekte luar mencapai puluhan ribu, dan setiap murid penempa dan bahkan murid api menginginkan api roh untuk meningkatkan tingkat dan kekuatan penempa mereka. Jadi, persaingan di sana sangat ketat, bahkan di pengadilan sekte dalam. Lebih jauh lagi, api roh yang dialokasikan ke pengadilan sekte luar sangatlah biasa, karena api yang bagus, terutama yang memiliki karakteristik unik, akan diambil oleh pengadilan dalam jika pengadilan aula utama tidak menginginkannya. Namun di pengadilan aula utama, 52 api roh tersedia dalam daftar pertukaran yang dapat dibeli oleh setiap murid utama, perbedaannya sangat besar.
Namun Es tahu bahwa Spirit Fire di gudang harta karun itu masih biasa saja jika dibandingkan dengan Spirit Fire yang dimiliki keempat klan. Semua junior di klan itu mendapatkan Spirit Fire terbatas kelas atas dari klan mereka. Terlebih lagi, ketika api roh tingkat terbatas mereka mencapai batasnya, para tetua klan mereka akan membantu mereka menemukan api roh baru yang lebih kuat. Api roh dalam pertukaran harta karun sebagian besar adalah kelas ASCENSION 1, dan beberapa di antaranya adalah kelas ASCENSION 2, namun semuanya bukan kelas atas, sebaliknya, semuanya kelas bawah. Api roh kelas atas adalah api roh binatang yang memiliki potensi puncak dalam alam kultivasi dan dapat melampauinya sedikit, seperti api roh kelas 1 Ascension yang dapat mendukung prajurit Ascension puncak dan bahkan membantu prajurit Ascension bintang 1. Api roh seperti itu akan dianggap kelas atas. Sedangkan untuk api roh yang mutunya rendah, potensinya tidak tinggi dan terbatas dalam ranah kultivasi. Ada satu pengecualian, api roh tipe pertumbuhan, yang bahkan didambakan oleh para kultivator seperti Master Sekte dan Tetua Agung. Namun Es tak memperdulikan hal tersebut karena ia mempunyai harta karun misterius, Spirit Fulcrum Lantern, yang tak hanya bisa menangkap segala jenis Spirit Fire namun juga menggabungkan semuanya menjadi yang baru. Jadi, roh-roh api yang tidak berharga di mata orang lain ini adalah harta karun mutlak di tangan Es. Salah satu syarat untuk mengembangkan fisik hitam kenaikan universal adalah roh api dengan afinitas gelap, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya dengan cepat adalah dengan lentera titik tumpu roh. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dia melihat Spirit Vires dan harganya. Roh api kadal sihir bumi, tingkat kenaikan rendah 1. Harga, 1000 koin roh tingkat 4. Roh api singa abu ekor kembar, tingkat kenaikan rendah 1. Harga, 1000 koin roh tingkat 4. Api roh belalang api iblis, tingkat kenaikan rendah 1. Harga, 1000 koin roh tingkat 4. Roh api wim hantu hitam, tingkat kenaikan rendah 2. Harga, 10.000 koin roh tingkat 4, 100 poin merit sekte. Inferno White Hawk Spirit Fire, kelas Ascension rendah 2. Harga, 10.000 koin roh tingkat 4, 100 poin merit sekte. Es mengernyitkan dahinya sedikit ketika melihat 9 harga Spirit Fire kelas 2 dalam daftar. Meskipun ia masih mampu membeli koin-koin Spirit, manfaat sekte menjadi masalah, dan ia hanya memiliki 1000 koin. Namun, dia tidak gentar karena dia sudah mengambil keputusan. Setelah melihat bagian lain dari daftar itu, dia menoleh ke tetua perempuan yang telah menunggunya. Lebih jauh, tetua lain di belakang 2 konter lainnya juga memperhatikan secara diam-diam. Penatua, saya ingin 11 api roh afinitas gelap kelas Ascension 1 yang ada di daftar, termasuk 2 api roh afinitas gelap kelas Ascension 2. Terakhir, saya ingin membeli kuali roh hitam miriat kelas Ascension atas kelas Ascension 2. Tetua perempuan itu terkejut ketika mendengar perintah pembelian es dan bertanya, mengapa kamu menginginkan begitu banyak api roh? Meskipun api roh tersebut tidak begitu penting bagi mereka dan tersedia untuk dijual, namun tetap saja sangat berharga. Seorang murid yang membeli sebanyak itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, aku baru saja memilih mantra unik dari perpustakaan sekte yang disebut infusi ember roh yang dapat memasukkan api roh ke dalam harta karun. Kau mungkin pernah mendengarnya. Jadi, aku ingin api roh ini mempraktikkan mantra ini, jawab Es dengan tenang. Tetua perempuan itu tercengang karena dia benar-benar tahu tentang mantra pembakar kekayaan ini, dan dia bahkan lebih terkejut lagi ketika mendengar Es berani memilih mantra ini, yang bahkan mereka sendiri tidak mau. Lagi pula, menggunakan Spirit Fire sebagai material terlalu boros. Kau harus mempertimbangkannya lagi. Tingkat keberhasilan Spirit Ember Infusion terlalu rendah, dan jika kau gagal, roh api itu akan hilang. Kau tidak akan bisa mendapatkan kembali biaya yang telah kau keluarkan, bahkan jika kau berhasil dan menjual harta karun itu kepada sekte, tetua perempuan itu menasihati dengan ramah. Terima kasih atas saranmu yang baik. Tapi aku masih ingin mencoba, dan jika aku gagal, aku akan menyerah saja. Es berjanji dengan sungguh-sungguh sambil diam-diam mengeluh tentang orang-orang yang suka ikut campur dalam setiap masalah kecil. Baiklah,
Jika memang begitu, tetua perempuan itu tidak mengatakan apa-apa lagi karena bukan dia yang membuang-buang uangnya. 11 api roh afinitas gelap kelas 1 Ascension akan menjadi 11.000 koin roh tingkat 4 atau barang apapun yang nilainya setara. 2 api roh kelas 2 Ascension akan menjadi 20.000 koin roh tingkat 4 dan 200 poin merit sekte. Dan terakhir, kuali roh hitam miriat kelas 2 Ascension atas akan menjadi 15.000 koin roh tingkat 4 dan 150 poin merit sekte. S mengangguk sambil meletakkan lencana muridnya di meja kasir, lalu, dengan lambaian lengan bajunya, 46.000 koin roh tingkat 4 muncul di meja kasir. Mengenai bagaimana ia bisa memiliki begitu banyak koin roh, itu semua berkat sumbangan para korbannya, terutama para murid utama yang telah dirampoknya beberapa jam yang lalu. S telah mencuri lebih dari 10.000 koin roh tingkat 4 di kota Sekte Pelindung Barat, termasuk tingkat 1, 2, dan 3. Hari ini, dia mencuri lebih dari 130.000 koin roh tingkat 4 dari murid utama, belum lagi bahan mentah dan harta karun lainnya. Tetua perempuan itu tidak banyak berpikir saat mengambil koin roh dan lencananya lalu berdiri. Tunggu di sini, aku akan membawakan pesananmu. S mengangguk sebelum segera bergerak menuju konter penukaran koin roh tempat seorang lelaki tua duduk. Ketika lelaki tua itu melihat S datang ke arahnya, dia sedikit mengernyit, dan S langsung merasakan permusuhan darinya, yang membuatnya terkejut. Namun dia tidak peduli karena dia tidak menyapanya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Penatua, saya ingin menukar semua yang ada di cincin ini dengan batu roh atau kristal roh tingkat tertinggi dengan afinitas gelap. Tetua itu menyipitkan matanya melihat sikap S, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil cincin itu. Ketika dia melihat isinya, dia terkejut. Bab 1209, Aula Perbendaharaan Sekte 3. Di dalam cincin penyimpanan yang diserahkan S kepada tetua itu terdapat semua senjata yang telah dicurinya dari murid-murid utama pemalsu dan beberapa harta alkimia yang tidak berguna baginya. Itulah sebabnya S ingin mengubahnya menjadi batu roh atau kristal roh dengan afinitas gelap. Batu-batu ini sangat berguna dalam penempaan, terutama saat membuat harta karun afinitas unsur. Lebih jauh lagi, S juga memiliki sejumlah besar batu roh dan kristal roh afinitas angin dan bumi yang ia temukan di cincin penyimpanan Raja Iblis Bulan, dan ia akan menggunakannya untuk membeli material afinitas gelap juga. Namun sesepuh itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan S, mengapa kamu memiliki begitu banyak harta karun bersama simbol-simbol pemalsu milik murid-murid kepala tukang besi lainnya? Tanyanya tegas. Simbol palsu apa? Tanya AC. Sama sekali tidak mengerti. Pada saat ini, sesepuh dari pertukaran material tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah para murid yang tidak pergi dan memperhatikan George. Dia berkata dengan tegas, baiklah, semuanya, tidak ada pertunjukan di sini untuk ditonton. Jika kalian sudah selesai di sini, maka kembalilah dan berkultivasi. Murid-murid utama tidak berani untuk tidak patuh dan segera pergi. Agak enggan karena mereka ingin mengejek George atas ketidaktahuannya. Pada saat ini, sesepuh dari pertukaran material berjalan mendekat, dia adalah pria parubaya dengan nada bicara yang sudah tertanam kuat. Sambil tersenyum, ia menjelaskan kepada George, setiap penempa, alkemis, dan perajin rune akan memiliki tanda identitas unik mereka, yang membuat mereka dikenal atas keterampilan mereka. Itu juga membantu mereka mengumpulkan ketenaran, dan tanda-tanda ini tidak mungkin palsu karena setiap tanda memiliki tanda spiritual penciptanya. Terutama ketika seorang pandai besi rahasia melangkah ke ranah spirit forger, simbol forger mereka menjadi simbol identitas mereka. Setiap pengrajin akan dikenali dengan simbol forger mereka. Semua pengikut pandai besi Sekte Aik menciptakan simbol forger mereka untuk mendapatkan ketenaran dan pengakuan di antara Sekte dan Spirit Inferno Domain. Setelah itu, tetua tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Sambil mengerutkan kening, dia mengeluarkan sebilah pedang dan menunjuk ke arah gagang pedang, di mana terdapat simbol unik berupa bintang segi 6 dengan sebuah rune terukir di atasnya. Dia berkata, jika aku tidak salah, tanda pemalsu ini milik murid pemalsu utama Aula Pedang Roh, Harper Ross. Dia selalu menukar harta karunnya dengan Aula Perbendaharaan untuk mendapatkan sumber daya seperti murid pemalsu lainnya.
Itulah sebabnya aku bertanya bagaimana harta karun palsu miliknya dan murid pemalsu lainnya bisa berada di tanganmu. Akeong novel bin et Akeong. S pun tersadar karena ia tidak menyangka harta karun ini akan dikenali dengan mudah. Namun, ia tidak panik dan menjawab dengan sopan, "Oh, terima kasih sudah memberi tahu saya. Saya benar-benar tidak tahu karena saya baru di sini. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Harta karun ini diberikan kepada saya oleh para senior saya hari ini. Mereka sangat baik kepada saya. Namun, saya tidak dapat menggunakan semuanya. Jadi, saya ingin menukarnya dengan barang-barang yang berguna. Saya harap mereka tidak keberatan." Kedua tetua itu terkejut. Mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan penjelasan George, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasa ada yang salah, terutama tetua tua itu. Dia tahu pemilik harta karun ini seharusnya memiliki hubungan yang bermusuhan atau netral dengan George, tetapi mereka memberinya begitu banyak harta karun. Ini sungguh aneh. Namun, dia tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa George memiliki semua harta karun ini. Bagaimanapun, George hanyalah seorang prajurit Ascension, sementara murid-murid utama lainnya sebagian besar berada di tahap lanjut alam prajurit Ascension. George tidak dapat merebut barang-barang mereka bahkan jika dia menginginkannya. Pada akhirnya, tetua tua itu menghentikan masalah itu karena ia mungkin akan membuat semuanya terlalu jelas. Bagaimanapun, meskipun klan Norbek ingin menekan George, mereka harus melakukannya dengan cara yang benar. Identitasnya sebagai murid Master Sekte benar-benar terlalu mempesona. Tidak ada yang ingin menyinggung Master Sekte, dan jika mereka melakukan trik apapun, itu mungkin menjadi bumerang bagi mereka. Baiklah, karena kamu ingin menukarnya dengan batu roh dan kristal dengan afinitas gelap, tunggulah di sini. Tetua tua itu akhirnya menyerah dan pergi dengan cincin penyimpanan itu. S melirik ke arah pintu di belakang meja kasir. Tetua perempuan itu juga sudah pergi ke sana, dan dia bertanya-tanya apakah perbendaharaan utama juga ada di sana. Jangan ambil hati sikap penatua Jeremiah. Dia hanya setia pada klan Norbek, kata tetua setengah baya itu dengan sedikit nada getir. Klan Norbek, klan dengan peluang tertinggi untuk melahirkan Master Sekte berikutnya. Tidak heran mereka semua memusuhiku karena aku adalah duri dalam daging mereka. S tahu betul tentang fakta ini, alasan kebaikan klan Weston dan permusuhan klan Norbek terhadapnya. Meskipun demikian, S benar-benar tidak peduli dengan posisi ketua sekte. Saat ini, yang penting adalah meningkatkan kemampuannya sendiri dan memulai misi. Aku tidak keberatan, tapi bukankah semua orang harus setia pada sekte, bukan klan? Tanyanya, meninggalkan tetua setengah baya itu bingung. Aula perbendaharaan kini benar-benar kosong. Para murid yang sebelumnya berada di sana telah pergi semua. Mereka mungkin akan melaporkannya ke faksi mereka, dan sekarang hanya George dan tetua setengah baya yang hadir. Tetua setengah baya itu menatap George dengan sedikit rasa terkejut dan kagum. Tidak heran ketua sekte memilihnya sebagai muridnya. Andai saja semua orang punya pola pikir sepertimu. Tetua setengah baya itu mendesah sedih, yang bisa kukatakan padamu adalah manusia berubah seiring waktu dan kekuasaan. Pada saat ini, sesepuh perempuan muncul, memegang sebuah wadah berwarna merah tua dengan ukiran rune di permukaannya yang seperti batu giok dan sebuah kuali hitam pekat seukuran telapak tangan. Melihat George, yang kini berdiri di depan konter ketiga lainnya bersama penatua Jaiden Sutton, secercah keterkejutan melintas di matanya saat dia juga berjalan mendekat. Kemana penatua Jeremiah pergi? Teman muda George di sini ingin menukar beberapa harta karun dengan batu roh dan kristal. Penatua Jeremiah pergi untuk membawanya. Penatua Jaiden menjawab sambil tersenyum. Tetua perempuan bernama Amirah mengangguk menyadari apa yang terjadi sebelum dia meletakkan wadah dan kuali di hadapan George. Wadah ini disebut wadah api roh. Wadah ini dapat menampung 100 api roh tingkat 1 dan 5 api roh tingkat 2. Kamu dapat menyimpannya karena api roh tidak dapat disimpan dalam harta karun penyimpanan tanpa ruang hidup. Tetapi berhati-hatilah saat kau mengekstraksi api roh. Kau harus siap, atau api itu akan membalas dendam padamu. Aku akan mengajarimu cara mengoperasikan bejana api roh ini. Sedangkan untuk kuali roh hitam segudang,
kau hanya perlu menggunakan kirohmu untuk mengoperasikannya. Ukurannya bisa berubah, jadi sangat mudah dibawa-bawa, dan kau juga bisa menyimpannya di dalam cincin penyimpananmu. Mata Es berbinar penuh semangat saat ia melihat ke arah wadah berisi api roh. Ia selangkah lebih dekat untuk mulai mengolah fisik hitam kenaikan universal. Bab 1210, Harapan atau Bencana. Di halaman budidaya nomor 4 distrik murid, Harper Ross dan murid utama lainnya menundukkan kepala karena malu, berdiri di depan seorang pria jangkung yang tampaknya berusia 20-an dan bermata biru penuh amarah saat dia melihat ke arah Harper Ross dan murid lainnya, yang merupakan bagian dari faksi klan Suttonnya. Pria ini adalah pemimpin faksi murid klan Sutton dan menduduki peringkat keempat dalam peringkat murid utama, Ewan Sutton. Bukan hanya kau yang gagal membawa orang itu. Kau bilang ada yang mencuri cincin penyimpananmu dan meninggalkanmu dengan kutukan yang tidak bisa kau singkirkan. Dan pencuri ini kemungkinan besar adalah orang itu yang masih berada di alam prajurit kenaikan. Apakah aku benar? Semakin dia berbicara, semakin wajahnya berubah karena marah, dan dia merasakan darahnya mendidih. Dia belum pernah mendengar sesuatu yang konyol seperti itu sepanjang hidupnya. Saya tahu kedengarannya menggelikan, tetapi Anda lihat sendiri. Kami tidak berbohong. Meskipun kami tidak melihatnya, itu pasti dia. Harper Ross berteriak marah sambil menggertakkan giginya karena benci dan menunjukkan simbol burung hantu di jarinya. Ia ingin sekali batuk darah setiap kali melihat burung hantu sialan ini. Tolong, Saudara Ewan, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Atau kami akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Ewan bahkan lebih marah saat dia membalas dengan marah. Kalian bahkan tidak tahu apakah itu dia, kalian juga tidak punya bukti. Dasar jalang tak berguna, kalian sudah cukup kehilangan muka, dan sekarang kalian ingin aku pergi dan menginterogasinya tanpa bukti. Minggir dari hadapanku. Harper Ross dan orang lain yang seluruh kekayaannya dicuri merasa ingin menangis, tetapi mereka tidak meneteskan air mata, karena mereka tahu tanpa bukti apapun, mustahil melakukan apapun kepada George. Lagi pula, itu adalah masalah yang sangat memalukan, dan mereka tentu tidak ingin orang lain mengetahuinya, tetapi mereka harus mendapatkan kembali harta mereka, apapun yang terjadi. Pada saat ini, orang lain dengan tanda lahir di lehernya tiba-tiba berkata, "Tidak. Senior, kami punya bukti. Lencana murid kami juga ada di cincin penyimpanan kami. Kami bisa pergi ke aula penegakan sekte dan meminta mereka melacak lencana kami. Tidak ada harta karun penyimpanan yang bisa menyembunyikan lencana murid, dan kami akan menangkap bajingan pencuri itu dengan tangan kosong. Aku yakin dia tidak tahu tentang ini." Mata Ewan tiba-tiba berbinar, dan Harper Ross juga merasakan harapan saat dia menatap sesama penderita dengan tatapan lembut. Dia tiba-tiba merasa orang ini cukup menyenangkan. "Baiklah, cepat, kalian berdua pergi. Aku tidak akan pergi." Ewan segera memerintahkan mereka dengan tatapan dingin di matanya, karena orang-orang Nathaniel dan Avalin juga dihabisi oleh orang tak dikenal itu. Aku yakin mereka akan melakukan hal yang sama. Kita harus menunjukkan kepada tikus licik itu siapa penguasa tempat ini. Adegan yang sama dimainkan di halaman murid nomor 2 dan nomor 1 saat semua orang yang menjadi korban serangan George berjalan menuju aula penegakan sekte. Namun, seperti Ewan, mereka hanya akan mengatakan kebenaran bahwa mereka telah kehilangan lencana mereka tanpa menjelaskan semuanya karena tidak ada seorang pun yang ingin mengungkapkan kebenaran. Ini akan membuat seluruh aula penegakan sekte tercengang, karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berita itu akan segera sampai ke petinggi, membuat mereka semakin bingung. Hahaha, bocah kecil itu memang jahat. Suara tawa yang menggelegar dan penuh kegembiraan terdengar di ruang kultivasi Master Sekte. Master Sekte Vincent juga tersenyum kecut namun lucu saat dia melihat ke cermin di depannya, memerankan adegan pencurian George. Saya senang Anda terhibur, tetapi masalah ini tetap tidak sederhana. Pencurian tetaplah kejahatan, dan kita harus menghukumnya. Lebih jauh lagi, bocah itu terlalu berani, dia berbohong terus terang tentang menjadi muridku, dan kemudian dia tidak hanya mencuri dari sesama muridnya tetapi juga menjual barang-barang mereka kepada sekte tanpa peduli. Dia tidak takut dengan aturan sekte karena aku. Dia menodai nama baikku. Meskipun kata-katanya kasar,
tidak ada tanda-tanda kemarahan dalam suaranya. Sebaliknya, dia penasaran tentang bagaimana George melakukannya dan mengapa dia begitu pandai melakukannya, terutama berbohong tanpa merasa gentar. Kalau saja dia tidak tahu lebih baik, bahkan dia akan mempercayai perkataannya. Roh penjaga mencibir, jangan munafik. Kaulah yang menyuruhnya melakukan itu, dan kau bahkan membantunya melindungi rahasia garis keturunannya agar tidak bocor. Kau memanfaatkannya untuk berurusan dengan klan dan ingin menghancurkan kendali mereka atas sekte, jadi kenapa kalau dia menggunakan namamu? Dia tidak membunuh orang lain. Faktanya, bocah itu sangat licik. Aku yakin dia menggunakan namamu karena kamu ingin memanfaatkannya, dan dia tahu tentang itu lebih dari siapapun. Pernahkah kamu melihat orang-orang bodoh itu melakukan hal seperti ini? Mereka hanya tahu cara mengikuti perintah atau memamerkan otoritas mereka selama itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Lagi pula, selama dia tidak meninggalkan bukti apapun, dia tahu tidak seorang pun bisa melakukan apapun padanya, bahkan kamu. Tidakkah kamu lihat, bahkan formasi pelindung sekte tidak dapat menangkap bagaimana dia melakukannya. Kita hanya bisa melihat cincin di jari mereka menghilang sebelum tanda aneh itu muncul. Aku katakan padamu, bocah nakal itu adalah yang kita butuhkan. Roh pelindung itu penuh dengan pujian, namun ada ketidakpastian tertentu dalam suaranya ketika menyebutkan simbol pencuri. Ekspresi Master Sekte Vincent juga serius, karena ia memiliki pendapat yang sama, dengan satu-satunya pengecualian adalah bagaimana George melakukannya dan simbol itu. Dia mendesah, karena dia sudah masuk dalam pendaftaran, dia tidak bisa secara langsung menyakiti sekte tersebut, dan itulah satu-satunya alasan aku tidak melakukan apapun meskipun dia menyembunyikan penampilan aslinya dan kemampuan gaibnya. Selain itu, karena dia memiliki garis keturunan misterius, aku yakin dia bukan mata-mata. Bagaimanapun, pewaris garis keturunan ras manusia sangat langka di seluruh surga kenaikan fana, bahkan sekte raja yang perkasa mungkin tidak memilikinya. Jadi, cukup jelas dia sendirian dan memiliki motifnya sendiri. Selama dia tidak menentang sekte, aku bersedia untuk mengabaikannya. Jika kita bisa mendapatkan kesetiaannya, aku yakin sekte kita akan bangkit begitu dia dewasa. Matanya dipenuhi dengan ambisi namun waspada saat dia menatap George di cermin. Akhirnya kau berpikir seperti pemimpin sekte untuk pertama kalinya. Bakat seperti ini hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Ketika bakat seperti itu muncul di sebuah sekte, sekte itu akan langsung bangkit atau hancur. Sebagai pemimpin sekte, Anda harus melindungi harapan sekte dan melakukan segala daya Anda untuk membantunya tumbuh. Mengenai kecenderungan eksentriknya, jenius mana yang tidak memilikinya? Bahkan Anda memilikinya, jadi berhentilah menjadi orang yang khawatir. Tegur roh pelindung. Dia ini harapan atau malapetaka? Aku memang sudah tua sekali. Vincent mendesah, tetapi senyumnya sama sekali tidak menggambarkan seseorang yang sedang dalam dilema. Meninggalkan olah harta karun sekte setelah memperoleh semua yang diinginkannya. Ia tidak hanya memperoleh lebih dari 200.000 batu roh afinitas gelap tingkat 4 dan 100.000 kristal roh, tetapi ia juga menukar batu dan kristal roh angin dengan banyak bahan tempa afinitas gelap. Ketiga tetua balai perbendaharaan sekte tentu saja terkejut dengan kekayaan George, tetapi mereka tidak mempertanyakannya karena mereka semua mengira bahwa Master Sekte lah yang memberikan semua itu kepadanya. Tanpa henti, memasuki pelatarannya dan menutupnya tanpa tahu bahwa ia telah membuat seluruh istana kepala suku menjadi gempar.